untuk yang project bersama konser bareng sama Mas Erik itu belum sempat Mas, tapi beliau sudah sempat mengutarakan niatnya bahwa beliau pengen membuat project album puisi lalu dan itu sama pengen ngadain konser gitu karena ya beliau pengen penggemarnya tuh juga senang, makanya beliau pengennya tuh manggung terus bikin konser terus gitu. Ya, Nufi, mendengar kabar meninggalnya almarhum Didi Kempot itu kapan dan dari mana mendengarnya, Nufi? Tadi pertama kali dengar kabar Pak Didi Kempot meninggal itu sekitar jam setengah 9 pagi. Itu dari teman-teman sih. Jadi kebetulan dari teman-teman Jogja juga banyak yang ngikutin Pak Didi Kempot gitu. Terus dari keluarga juga, ngabarin juga dari keluarga. Terus dikasih artikelnya juga, dikasih beritanya. Jadi mau tidak mau waktu dicek, aduh ini beneran gitu. Awalnya dikira hoax gitu, nggak percaya. Tapi ternyata ya udah pulang beneran. Mendengar kabar dari keluarga, maksudnya dari keluarganya pihak Didi Kempot atau dari mana nih? Dari keluarga Nufi yang kebetulan dari keluarga aku kan kebetulan juga lumayan dekat dengan Pak Didi Kempot gitu. Jadi dikabari langsung sama mama Nufi dan Nufi langsung waktu itu berusaha kontak sama manajernya Pak Didi Kempot ya, sama Mas Ige. Dan ternyata sudah langsung dikonfirm memang Pak Didi Kempot meninggal. Kalau Nufi sendiri kedekatannya dengan almarhum ini seperti apa sih, Nufi? Wah, kalau bicara kedekatan, kami itu Pak Didi Kempot itu udah kayak ayah sih ya, ayah buat aku karena beliau itu selain kita nggak usah ngomongin karyanya, kalau karya kayaknya luar biasa ya, cuman mungkin pribadinya yang nggak banyak orang tahu bahwa sebenarnya beliau itu adalah orang yang sangat tidak sombong, terus mau nggak pelit ilmu gitu, mau ngajarin orangnya itu juga hangat banget, pembawaannya itu wibawanya itu ada dan ya mengayomi banget sih, orangnya luar biasa. Jadi udah kayak ayah gitu buat Nufi sendiri ketika memang harus ada yang pengen Nufi sharing gitu, beliau juga mendengarkan, beliau juga ngasih solusi. Jadi luar biasa sih beliau itu. Berarti kedekatan Nufi dengan almarhum ini sangat intim ya. Ada pengalaman nggak sih yang nggak terlupakan gitu selama mengenal almarhum? Yang tidak terlupakan itu kayaknya setiap obrolan dengan beliau itu hampir semuanya memberikan kesan ya, karena dari mulai beliau itu sharing bagaimana beliau itu menciptakan sebuah karya, menciptakan sebuah lirik. Kenapa beliau bisa bikin lirik yang luar biasa sakitnya gitu, itu menarik banget. Dan yang paling menarik yang belum lama ini beliau itu sempat request sama Nufi, karena memang kami ada project untuk mentranslate lagu-lagu beliau ke dalam bahasa Indonesia. Beliau waktu itu request satu lagu yang benar-benar pengen banget ditranslate adalah lagu beliau yang berjudul Wes Cukup, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah cukup. Itu kalau ingat lagi sekarang kayaknya wah itu nggak bakal lupa, itu belum sempat aku bikin dan kayaknya harus direalisasikan. Artinya Nufi pernah kerja bareng ya dengan almarhum atau ada proyek-proyek yang akan dilakukan ke depannya akhir batal karena beliau meninggal? Iya, jadi sebelum ini memang sudah ada proyek bersama Pak Didi Kempot dan Mas Erik Sukamti. Jadi lagu-lagu beliau itu kan dalam bahasa Jawa ya. Di situ kami punya proyek mentranslate lagu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dengan tujuan
ya biar saudara-saudara kita yang nggak ngerti nih bahasa Jawa artinya apa jadi bisa ngerti gitu yang dari luar daerah. Itu sampai sekarang udah dapat 3 lagu, ada Layang Kangen, Suka Keki dan Baju Langit. Cuman memang pada waktu itu beliau pengennya 1 album. jadi ada beberapa yang kepending juga karena belum lama ini juga beliau pengen bikin project baru dan pengen ngadain konser. Nah, itu juga kayaknya jadi nggak tahu deh gimana itu kayaknya orang. Aduh mas, ya masih banyak yang kepending lah. Tapi semoga tetap akan direalisasikan karena Scoopy sudah berjanji. Kalau dalam waktu dekat ini ada proyek apa bareng almarhum? Kalau dalam waktu dekat ini itu Pak D Didi Kempot memang akan ada konser ya. Jadi beliau memang pengen ngadain konser dalam rangka 30 tahun berkarya. Nah itu dalam waktu dekat ya memang rencananya akan mentranslate lagu beliau yang terus cukup itu yang memang dipengenin sama Pak Didi Kempot, itu yang paling dekat ini. Berarti Nufi dalam proyek itu juga terlibat ya? Iya betul, di dalam lagu Cukup juga saya sendiri yang mentranslate liriknya gitu dan diproduseri langsung oleh Mas Erik Sukamti. Kapan kira-kira dalam waktu dekatnya tuh konsernya? Kalau konsernya itu kalau yang sudah naik poster itu kayaknya di bulan Mei ya Mas ya? Bulan Mei atau Juni. Tanggal? Iya, itu malah sudah sempat naik poster. Aduh. Kok pause ya? Cek. Dari sana. Oh iya. Halo cek. Iya. Maaf. Nufi tanggalnya udah ditentukan tanggalnya dan tempatnya di mana untuk proyeknya itu konsernya? Kalau untuk yang proyek bersama konser bareng sama Mas Erik itu belum sempat Mas, tapi beliau sudah sempat mengutarakan niatnya bahwa beliau pengen membuat proyek album fisik lalu dan itu sama pengen ngadain konser gitu karena ya beliau pengen penggemar-penggemarnya itu juga senang, makanya beliau pengennya tuh manggung terus bikin konser terus gitu. Kapan terakhir ketemu sama almarhum untuk bicarain proyek itu, Luffy? Atau mungkin udah meeting? Kemarin terakhir ketemu itu kebetulan beliau ada panggung di Jogja. Kami kebetulan panggung bareng. Itu sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu sebelum ada PSBB ya, sebelum ada wabah ini. 2 bulan lalu sempat ngobrol, memang cuma nggak lama karena beliau tuh punya kebiasaan setelah manggung langsung pulang. Jadi sebelum manggung kami cuma sempat ngobrol sebentar, nanyain soal kondisi atau apa gitu. Ya beliau cuma bilangnya tetap jaga kesehatan agar semua proyek yang direncanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah baru-baru ini kemarin beliau sempat menghubungi Mas Erik Sukamti terkait proyek itu juga sih. Baru-baru ini makanya nggak nyangka juga. Baru-baru ininya tuh kapan tuh Novi? Berapa hari lalu atau bahkan kemarin? Iya. Kalau menurut Mas Erik tadi kan aku sempat kontak sama Mas Erik juga ya, sama Mas Erik Sukamti. Mas Erik bilang baru beberapa hari yang lalu teleponan untuk ngebahas konser tunggalnya Pak Didi Kempot sama proyek album fisiknya. Jadi ya baru-baru banget sih Mas, nggak nyangka juga sebenarnya, kayaknya soalnya sehat banget gitu. Sepengetahuan kamu almarhum punya riwayat penyakit apa sih? Kalau jujur aja kalau selama ini beliau itu di depan TV atau mungkin di depan orang lain kayaknya selalu sehat aja ya gitu, selalu prima gitu. Bahkan sempat di Novi bersama Pak Ade itu Novi sempat tanya Pak Ade sebenarnya vitaminnya apa sih, karena sebulan itu Pak Didi Kempot bisa manggung sampai 27 kali.
Novi sempat tanya vitaminnya apa biar sehat terus, kok kayaknya orang yang anak muda tuh capek gitu. Tapi Pak Ade tuh sehat. Dia cuma bilang begini, Pak Ade cuma bilang begini, kuncinya itu adalah karya kamu didengar orang lain, karya kamu laku, itu satu-satunya yang bikin beliau itu tetap sehat. Jadi sama sekali nggak ada sakit, cuma mungkin memang dari wajah memang kelihatan capek gitu ya, kantung matanya juga udah mulai turun gitu, udah mulai gede. Cuma beliau tetap kayaknya nggak pengen nunjukin kalau beliau sakit juga, Mas. Novi, bicara soal karya almarhum, Novi sempat mengcover beberapa lagunya ya. Itu bisa diceritain nggak, Novi? Ya, oke, boleh. Jadi project itu bermula ketika Pak D itu pengen lagunya lebih dikenal. Karena Pak D pernah bilang sama Novi, beliau itu dulu sebelum ini beliau sempat sedih karena banyak anak muda yang ternyata malu untuk nyanyiin karya beliau karena menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Nah terus beliau pengen coba deh Novi tolong ditranslate menggunakan bahasa Indonesia, dan itu juga ide yang luar biasa dari Mas Erik Sukamti. Lalu setelah itu Mas Erik langsung siapkan semuanya, dan Novi memilih lagu yang pada waktu itu Novi diberi kebebasan untuk memilih lagu. Lagu pertama yang Novi rilis adalah Layang Kangen, dan itu prosesnya menyenangkan sih, Mas. Jadi saat itu aku langsung merubah, mentranslate semuanya, mereinterpretasikan liriknya ke dalam bahasa Indonesia. Lalu aku kasih juga ke Pak Deddy Kempot, Pak De, kalau begini liriknya bagaimana? Kira-kira ada yang nggak berkenan atau ada yang mau diganti? Karena memang kalau untuk merubah dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia butuh diksi-diksi tertentu mungkin yang harus diganti. Pada waktu itu Pak De sangat buat seorang legend itu sangat humble banget gitu, enak gitu tiktokannya. Oh nggak apa-apa, begini aja gitu. Setelah Pak De oke, ya aku sama Mas Erik langsung produce itu, langsung bikin itu, dan langsung kami lempar ke publik, dan ternyata responnya bagus. Nah dari situ Pak De itu seneng banget. Pak De bilang aku maunya lebih banyak lagi, dan keluarlah pada waktu itu Pak De bilang yang aku ceritain tadi, bahwa beliau pengen sekali ditranslatekan lagunya beliau yang cukup. Tapi intinya project itu sangat luar biasa sih, karena nggak nyangka aja aku bisa dapat kesempatan untuk project bareng Mas Erik dan Pak Deddy Kempot gitu loh. Keren. Berarti karya-karyanya almarhum Deddy Kempot ini yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia ini Novi yang translate ya semuanya ya? Iya betul, untuk sampai saat ini sih yang sudah rilis ada 3 ya. Ada 3, ada Layang Kangen, Suketeki, dan Banyulangit. Novi, ya. Almarhum dijuluki oleh fans-fansnya itu Godfather of Broken Heart. Godfather. Yeah. Godfather of Broken Heart itu gimana sih ceritanya bisa sampai dijuluki seperti itu? Ini sebenarnya ini yang benar-benar gila. Kalau sampai ada orang kasih nama dengan father itu udah gokil banget. Itu ceritanya sebenarnya itu simple kayaknya, karena setiap lagu yang Pak Ade bikin, setiap yang ada di lagu-lagunya itu luar biasa, Mas. Kalau orang yang ngerti gitu ya artinya, atau mungkin bahkan ada yang nggak ngerti, tapi ketika dengerin itu bisa ikutan nangis. Jadi Pak Deddy Kempot itu bisa membuat orang merasakan patah hati tanpa harus merasakan jatuh cinta. Nah itu yang makanya itu yang bikin beliau dapat julukan The Godfather of Broken Heart, karena emang ambiar banget gitu, sakit banget setiap lirik, setiap lantunan suara yang beliau keluarin itu, waduh, ada nyawanya gitu ya. Bahkan sampai sekarang anak-anak milenial pun pada menggila-gilai almarhum ya. Betul. Itu yang bikin
muda itu pada malu nyanyiin lagu bahasa Jawa. Ternyata sekarang anak-anak tuh pada suka gitu, generasi milenial bahkan yang jauh di bawah beliau generasinya itu suka banget gitu loh. Dan itu luar biasa sih, abadi banget kayak gitu, karyanya everlasting lah. Almarhum juga terkenal dengan dermawannya sangat besar ya, Nufi. Sampai menggalang dana Ya. sampai mengumpulkan 5 miliar apa 7 miliar itu ya. Itu gimana tanggapan Nufi? Sampai 7 miliar ya setahu gue ya. Itu gak banyak orang-orang besar yang mau melakukan hal yang dianggap sepele kayak gitu. Tapi sebenarnya dampaknya kan luar biasa besar. Dan gak semua orang mau meluangkan waktunya untuk hal-hal kayak gitu. Jadi itu luar biasa sih, Mas. Gak usah kayak soal donasi ini ya. Kalau misalnya Pak Ade Manggung tuh ada orang yang dapat rezeki gitu. Maksudnya itu cipratan rezekinya. Tapi itu bagi-bagi banget. Ketika dia lihat misalnya contohnya ada Arda gitu ya, anak kecil, maaf ya, dia adalah seorang tunanetra gitu, suaranya bagus, sama Pak Ade Dikempot diajak manggung. Jadi dari hal-hal kayak gitu tuh udah kelihatan dermawannya. Apalagi yang kemarin beliau ngamen gitu kan, itu kan bener-bener ngamen, suruh didonasikan. Itu udah keren banget sih, udah kelihatan dari hal-hal kecil Pak Ade Dikempot itu sangat dermawan sekali. Berarti kesehariannya pun sangat dermawan ya, bukan hanya soal donasi yang itu ya, penggalangan dana itu. Ya bukan hanya soal donasi. Jadi kesannya itu sudah sampai menimbulkan kesan kayak gini loh. Pak Ade Dikempot itu ingin merangkul semuanya. Kalau orang nggak dermawan kayaknya sih nggak mau ya, berbagi eksistensi aja kayaknya nggak mau deh. Ya kan? Dan kalau Pak Ade Dikempot semuanya dirangkul, semuanya dapat kecipratan rezeki, luar biasa lah dari Dikempot itu. Novi, di almarhum Didi Kempot pernah cerita nggak ada cita-cita yang belum terwujud gitu selama hidupnya? Pak Didi Kempot soal itu enggak sih ya. Aku nggak pernah nanya juga, cuman beliau pernah dipesan sama aku untuk anak-anak milenial, untuk anak-anak muda generasi penerus bangsa ini, beliau pernah dipesan bahwa dia ingin kami semua itu berkarya gitu, karena memang satu-satunya cara yang membuat hidup orang itu abadi ya dengan cara meninggalkan legacy dalam bentuk, kalau musisi ya mungkin karya. Jadi dia pengen anak-anak muda bisanya apa ya udah itu dikerjain, nggak apa-apa gitu. Nggak bisa matematika, bisa nyanyi ya udah nyanyi gitu, yang penting dilanjutin terus, jangan pernah berhenti belajar, jangan cepat puas, karena hasil itu nggak akan pernah, maksudnya kan proses itu hasil proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena Pak Didi Kempot pada waktu itu cerita betapa dia berjuangnya, berdarah-darah banget dari selama ini 30 tahun merintis karir, dan sekarang beliau baru bisa merasakan yang benar-benar kerasa. Makanya beliau titip pesan pada waktu itu sama saya, tolong anak-anak muda jangan gampang putus asa, harus dikejar terus mimpinya, gitu yang beliau titip sama saya. Novi berarti domisili di Jogja ya? Ya, saya tinggal di Jogja, lahir di sini juga, di kota yang penuh dengan kerinduan. Oke Novi, nanti akan ke rumah duka atau ikut dimakamin, memakamin? Untuk sementara ini kami tadi sudah berkoordinasi sama teman-teman juga, sama keluarga Novi juga. Kami memutuskan untuk mengirim doa lewat sini, karena di sisi lain karena memang situasinya sedang seperti ini, takutnya juga di sana jadinya chaos, karena tadi sempat lihat berita juga beberapa fans juga sudah mulai mengurumuni gitu, takutnya chaos di sana dan malah jadi kurang kondusif ya, dan malah jadi kurang nikmat juga. Jadinya kami memutuskan untuk mengirimkan doa dari sini, karena
Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah telat dengan doa. Oke, Novi, boleh minta ucapan bela sungkawanya Novi buat almarhum? Ya, saya Novi Wardana. Saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Pak D dan ayah yang sudah saya anggap ayah saya sendiri, Pak Deddy Kempot. Beliau bukan pergi meninggalkan kita saat sedang sayang-sayangnya, tapi beliau pulang di saat kita semua sedang rindu serindu-rindunya. Beliau tahu kami semua menunggu dan sedang merindu. Beliau tetap romantis, bahkan dalam menentukan waktunya. Terima kasih. Oke, Novi, terima kasih.